Halo semua, ini merupakan sebuah video kunjungan kami kelompok 3 ke Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara untuk memenuhi nilai dari mata kuliah Etika dan Budaya Sumatera Utara yang diampu oleh Ibu Orly Bintatul Manggor M.Hum. Selamat menyaksikan. Museum ini terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Teladan, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan tentu saja, hal yang kita lakukan sebelum masuk ke museum ialah membeli tiket. Dan harga tiket per orang untuk dapat memasuki museum negeri ini ialah Rp3.000. Halo guys semuanya. Jadi sekarang kita ada di Museum Negeri Sumatera Utara. Kemudian setelah kita memasuki museum tersebut, kita akan langsung melihat papan informasi yang berisi sekilas mengenai sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara ini. Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada tanggal 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. David Joseph. Lalu setelah memasuki museum tersebut, di ruangan pertama itu kita akan melihat replika hewan dan juga replika manusia purba. Dan replika hewan ini beberapa di antaranya ialah replika dari harimau Sumatera, burung enggang, ular sawah, terenggiling, beruang madu, dan juga biawak. Kemudian ada juga replika dari perkakas manusia purba, yang dimana perkakas manusia purba ini merupakan alat-alat perlengkapan hidup sebagai pemburu, pengumpul makanan, bercocok tanam, beternak, dan juga meramu. Dan contoh alat-alat ini ialah batu-batuan yang telah diasah dan kemudian dijadikan sebagai senjata. Dan ada juga beberapa tembikar. Kemudian ada juga replika fosil dari manusia purba. Beberapa di antaranya ialah replika fosil femur ataupun tulang paha dari Homo erectus. Ada juga replika otak Homo erectus, replika rahang Homo sapiens, dan juga replika wajah dan tengkorak Homo erectus. Lalu di bagian kiri dari ruangan pertama yang telah kita kunjungi tadi, terdapat sebuah ruangan bernuansa hijau yang dipenuhi oleh gambar ataupun foto-foto pemimpin atau gubernur-gubernur Sumatera Utara dan juga pahlawan Sumatera Utara. Di sini terdapat gambar Sisingamangaraja dan juga pemimpin atau gubernur Sumatera Utara dari yang pertama hingga gubernur periode sebelumnya. Kemudian ruangan yang selanjutnya berisi surat kabar dan juga radio yang digunakan pada zaman dahulu. Salah satu surat kabar ini yaitu Surat Kabar Pewarta Deli yang terbit di Medan pada bulan Desember tahun 1909. Surat kabar ini didirikan oleh Syarikat Tapanuli di bawah pimpinan redaksi Saleh Harahap. Dan ada juga berbagai macam radio yang digunakan pada zaman dahulu seperti wireless set radio receiver, radio Rainbow, dan juga telepon lapangan.
Dan di museum ini juga terdapat replika alat-alat yang digunakan oleh para pejuang dalam menghadapi para penjajah di masa lalu. Dan kemudian ada juga replika kamera yang digunakan sekitar 40 tahunan yang lalu, yang salah satunya ialah kamera film yang pernah dipakai dalam pembuatan film layar lebar Buaya Delhi pada tahun 1978. Kemudian kita menuju lantai kedua, yang dimana selain budaya-budaya dari Indonesia dan Sumatera Utara, di museum ini juga terdapat replika dari patung-patung arca Thailand, pakaian, serta budaya-budaya Thailand yang lain. Di ruangan ini juga terdapat aksesoris-aksesoris seperti kalung, cincin, gelang, dari beragam etnis seperti Tionghoa dan juga Batak. Kemudian ada juga replika pengrajin yang sedang menganyam anyaman yang kemudian hasilnya dapat menjadi beragam macam benda seperti sampah, keranjang, dan juga tas. Banyak juga terdapat guci ataupun keramik yang memiliki motif beragam, dan kebanyakan motif dari keramik ini berasal dari masa dinasti Ming dan dinasti Qing atau sekitar abad 15 sampai 19 Masehi. Kemudian terdapat juga banyak alat-alat musik yang berasal dari etnis-etnis di Sumatera Utara yang ditampilkan di sini. Salah satunya yaitu Gordang 9 yang berasal dari Batak Mandailing. Ada juga genderang Sisiba yang berasal dari Pakpak dan keteng-keteng atau alat musik pukul yang berasal dari Batak Karo. Kemudian terdapat juga kain-kain ulos dan alat tenun Batak di museum ini. Salah satu kain ulos yang terdapat di sini ialah ulos ragi pako yang digunakan sebagai selimut untuk menghangatkan tubuh dari udara dingin. Dan ulos ini biasanya dimiliki oleh orang yang telah memiliki cucu anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kita menuju ke ruang megalitikum yang dimana di dalamnya terdapat patung yang berasal dari etnis-etnis yang ada di Sumatera Utara dan juga alat-alat yang digunakan oleh masyarakat Sumatera Utara pada zaman dahulu. Salah satu alat tersebut ialah sahan, yang dimana sahan ini merupakan tempat penyimpanan pupuk yang berasal dari abu jenazah manusia. Masyarakat Batak Toba di masa lalu percaya bahwa sahan memiliki kekuatan gaib. Dan terdapat juga tongkat-tongkat yang digunakan oleh pemimpin suku di zaman dulu untuk melakukan ritual pemanggilan hujan, tolak bala, dan sebagainya. Kemudian ada juga mejan, yaitu patung mistis suku Pakpak yang berupa patung raja yang menunggangi gajah dan kuda. Terdapat juga teks-teks naskah kuno yang berasal dari Batak seperti Tambarni Kulit dan Pagar Sibiangsa. Terdapat juga tempat-tempat obat seperti tempat obat Batak Karo yang terdapat patung di bagian atasnya. Ada juga patung-patung arca seperti salah satunya replika Prajna Paramita yang merupakan seorang dewi yang melambangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada juga satu ruangan khusus yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan juga sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga terdapat replika masjid dan juga kaligrafi di ruangan ini. Selanjutnya ialah ruang kolonial.
Ruang kolonial ini menggambarkan bagaimana masyarakat Sumatera Utara di zaman itu melakukan perdagangan dan juga perkebunan. Banyak masyarakat keturunan Cina yang tinggal di Sumatera Utara bermata pencarian sebagai pedagang obat ataupun toko kelontong. Dan banyak juga masyarakat keturunan India yang bekerja sebagai pedagang tekstil. Dan di ruang ini juga terdapat replika alat-alat yang digunakan dalam sektor perkebunan, seperti contohnya alat penggiling lateks dan lain-lain. Dan ruangan yang terakhir yaitu ruangan yang berisi berbagai macam alat ataupun budaya khas dari suku-suku yang ada di Sumatera Utara ini, seperti suku Batak, Melayu, hingga Nias. Beberapa di antara alat-alat tersebut ialah yang pertama yaitu pahar ataupun alat yang digunakan untuk acara tepung tawar pada tradisi Melayu. Terdapat juga alat-alat yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu untuk berkebun, menangkap ikan, dan juga berdagang. Terdapat juga perahu-perahu yang digunakan oleh masyarakat di masa lalu untuk menangkap ikan, dan perahu-perahu ini memiliki corak ataupun motif yang berbeda untuk setiap etnis. Dan terdapat juga pakaian khas Nias yang digunakan saat perang. Dan pakaian khas Nias yang digunakan saat perang ini memiliki perbedaan antara pakaian untuk masyarakat Nias dan juga pakaian untuk bangsawan Nias. Pakaian perang untuk bangsawan Nias biasanya memiliki pakaian yang sedikit lebih terbuka daripada pakaian perang yang dikhususkan untuk masyarakat Nias biasa.